Secara umum, yang sering jadi benchmark bagi para investor atau tolak ukurnya pasar modal Indonesia ya, ini IHSG. Oke, jadi memang IHSG ya? IHSG, jadi Oke. disebut juga indeks harga saham gabungan. Ya, ini untuk mengukur kinerja harga semua saham yang mau dia tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Halo sahabat Mirai Aset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan selalu mempelajari hal-hal baru seputar dunia saham dan juga investasi. Kali ini kita akan mempelajari yang namanya indeks saham. Mungkin sahabat Mirai Aset sudah pada tahu kalau IHSG adalah indeks harga saham gabungan. Tapi sebenarnya apa sih indeks saham itu? Hari ini saya akan ngobrol dengan Ibu Linda Helmia, Senior Area Manager Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Bu Linda. Hai Bu Alia. Nah, kita pengen belajar nih Bu, ya apa sih sebenarnya indeks saham itu? Nah, indeks saham itu sebenarnya ya adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala oleh BEI. Oke, jadi ada kumpulan saham-saham ya Bu ya? Benar sekali. Yang udah dikategorikan ya? Benar. Jadi apa kegunaannya indeks saham ini Bu? Nah, pada umumnya kegunaan indeks saham ini ya yang pertama itu mengukur sentimen pasar. Oke. Yang kedua, bisa dijadikan produk investasi pasif, misalnya reksadana indeks atau ETF indeks serta produk turunannya. Yang ketiga, ini menjadi benchmark atau tolak ukur bagi portofolio aktif. Oke, jadi banyak ya ternyata kegunaan dengan kita mengetahui indeks saham nih. Nah, tadi kan juga Bu Linda bilang kalau ternyata indeks saham ini ada pengelompokannya. Ada berapa kelompok sih Bu? Nah, untuk saat ini ada 4 kelompok, yaitu headline, sektor, tematik, faktor. Di mana jumlah indeks ini keseluruhannya saat ini ya berjumlah 38 jenis. Wah, banyak banget ya? Banyak banget. Nah, kita lihat kalau di kelompok headline ini ada komposit, yang di dalamnya ada IHSG. Oke, jadi IHSG masuk ke headline ya Bu ya? Ini yang sering menjadi tolak ukur pasar modal ya. Indeks harga saham gabungan. Dan juga yang sering dipakai nih ya, misalnya contohnya LQ45. Ya. LQ45 ini 45 saham yang paling liquid dalam pasar modal Indonesia. Berikutnya di bagian sektor, saat ini ada 11 sektor Bu. Oke, apa aja nih Bu yang biasanya sektor dipakai? Nah, kita lihat satu demi satu ya. Ya. Di bagian sektor ini, yang sering dipakai adalah indeks 11 sektor seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, di bagian yang kelompok ketiga ini, yang sering kita pakai misalnya ISSI, yaitu indeks saham Syariah Indonesia. Di bagian kelompok keempat ini, yang menjadi incaran para investor yang mengincar dividen misalnya, mereka mengecek indeks High Dividend 20. Oke, jadi untuk para dividen hunter nih ya, bisa mengecek di indeks saham yang satu ini ya Bu. Benar ya? sekali. Wah, dari penjelasannya Ibu ternyata banyak banget ya berbagai indeks saham yang sebenarnya bisa dicocok-cocokkan nih dengan personality dan kebutuhan para investor. Benar Tapi sekali. sebenarnya mana sih Bu yang sering dijadikan benchmark oleh para investor? Nah, yang secara umum yang sering jadi benchmark bagi para investor atau tolak ukurnya pasar modal Indonesia ya, ini IHSG. Oke, jadi memang IHSG ya? IHSG, jadi disebut juga indeks harga saham gabungan. Ya, ini untuk mengukur kinerja harga semua saham yang mau dia tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Tadi kita sudah belajar teorinya, tentunya pengen juga dong Bu untuk bisa praktek nih ya, agar kita bisa langsung berinvestasi. Nah, di Mirai Aset sendiri kan bisa dibuka baik di PC ataupun di smartphone. Bener. Nah, kalau di PC ini kita akan menggunakan HOTS ya. Kalau menunya di HOTS nih melihat indeks saham menggunakan menu apa Bu? Nah, kalau di HOTS ini ada 3 menu. Bisa di menu 0150, 0152, atau 01
53 seperti ini. Oke, jadi kalau kita menggunakan HOTS, cukup memasukkan angka-angka menu yang tadi Bu Linda sebutkan ya. Benar, itu cara shortcutnya gitu. Nah, kalau kita langsung mau praktek di aplikasi Neo HOTS, seperti apa nih Bu? Nah, kita ngambil handphone kita dulu ya. Kita klik menu kiri bawah. Kita klik Stock Info. Lalu kita klik Index. Nah, muncul layar seperti ini. Composite yang di sini itu berarti mewakili IHSG. Oke. Jadi angka 6.145 ini adalah IHSG saat ini, indeks harga saham gabungan. Oke, jadi kalau real time IHSG-nya juga bergerak ya masih Benar ya sekali, ketika karena jam bursa ini buka ya Bu benar, ya? berarti kita Oke. ini sekarang jam bursanya sedang berjalan ya Bu ya. Ya. Nah, jadi kita lihat nih, bergerak ya. Nah, di sini kelihatan nih yang di kolom hijau ini jumlah saham yang naik. Oke. Nah, di sebelahnya yang kolom putih ini saham yang tidak naik maupun tidak turun. Yang di kolom merah ini jumlah saham yang turun. Sedangkan yang di kolom kuning ini jumlah saham yang tidak ada transaksinya. Selanjutnya, kita juga bisa mengecek indeks hariannya di menu daily ini. Kita klik daily. Akan muncul angka indeks harga saham gabungan dari hari ke hari, ya. Kemudian kalau kita klik weekly, itu berarti secara mingguannya. Kalau kita klik monthly, itu berarti secara bulanannya. Nah, di samping volume ini juga bisa diklik. Nah, akan kelihatan nih value-nya, harga open-nya, harga closing-nya, sampai harga tertinggi dan terendahnya. Nah, kalau kita mau melihat grafik indeks saham, kita bisa klik di chart di kolom sebelahnya ini. Di kolom chart ini, maka kelihatan grafik indeks IHSG setiap harinya. Kalau D berarti daily, W weekly, M itu monthly, ya. Kita kalau klik kolom sebelahnya yang stok, ini berarti saham-saham yang di dalam indeks tersebut. Nah, kita contohkan nih, misalnya di kotak atasnya, composite ini kita ganti misalnya menjadi LQ45. Nah, ini 45 saham yang ada di dalam list LQ45. Nah, kita contohkan indeks saham yang lain misalnya LQ45-nya kita ganti menjadi misalnya kita mau mencari saham sektor keuangan misalnya yaitu ADX Finance. Nah, di sini maka akan terlihat nih saham-saham yang di dalam bidang keuangan. Kita contohkan misalnya bank ya, ada bank BCA di sini. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Linda, tapi sebenarnya indeks saham ini apakah mencerminkan situasi pasar modal yang sesungguhnya? Oh ya, tentu dong Bu Alia. Kita lihat nih, misalnya di grafik indeks saham composite ya, seperti ini, di menu 0500 HOTS. Di sini kelihatan nih, IHSG, indeks harga saham gabungan, ya, itu dari tahun ke tahun semakin naik. Itu artinya berarti situasi ekonomi Indonesia itu membaik gitu loh. Walaupun ada naik turunnya, secara long termnya ini naik terus. Oke, baik. Jadi kita bisa melihat dari chart indeks saham gabungan ini ya. Di menu 0500 ya. Nah, di sini Bu Alia bisa lihat ya, indeks saham ini berfungsi sebagai indikator yang menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat. Ya, dengan adanya indeks kita dapat mengetahui nih tren pergerakan saham saat ini. Kalau misalnya indeks harga sahamnya sedang naik, berarti sebagian besar harga saham cenderung naik. Kalau IHSG-nya merah gitu ya, berarti harga saham yang terkandung dalamnya cenderung turun. Nah, bagaimana sih Bu cara berinvestasi menggunakan pilihan saham-saham yang ada di indeks tersebut agar kita bisa cuan? Ada dua cara nih. Yang pertama, kita harus rajin-rajin memantau perkembangan berita.
dari berita kita bisa tahu sektor-sektor mana nih yang mendapat sentimen positif dan berpotensi berkembang ke depannya. Oh iya ya Bu, jadi memang harus rajin memantau morning meeting live yang diadakan di YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia setiap paginya ya. Benar sekali, kita sebagai investor harus rajin-rajin lah ikut berita seperti itu. Nah, selanjutnya cara keduanya apa nih Bu? Cara kedua, sahabat Mirai Aset bisa memilih saham sesuai dengan profil resiko investasi yang dimiliki. Ya, kita bisa kombinasi watchlist saham sesuai indeks. Kita contohin nih, misalnya ada seorang investor, dia mau beli saham yang dalam indeks LQ45 sekaligus saham syariah misalnya. Kita langsung praktek Neohots nih, gimana caranya bikin watchlist seperti ini gitu loh. Kita klik menu kiri bawah, kita klik watchlist. Nah, di sini kita klik kolom recent stock view-nya. Kita klik add new watchlist. Kita kasih nama dulu, misalnya LQ45. Kita konfirmasikan. Di sini kita klik kolom LQ45. Nah, ini 45 saham yang di dalam indeks LQ45. Kita klik semua saja. Nah, kita klik semua sampai paling bawah, yaitu saham Wika. Oke, kita klik done. Nah, ini adalah 45 saham yang di dalam list LQ45. Misalnya nih, Bu Alia tadi mau beli saham yang di dalam LQ45 sekaligus saham syariah ya Bu ya? Ya. Kita contohkan misalnya saham BSDE. Kita klik BSDE. Nah, kita lihat nih, di kanan atasnya S-nya ini tidak nyala. Berarti BSDE bukan saham syariah bukan ya saham Bu ya? syariah. Oke. Nah, kita kembali lagi ke watchlist-nya tadi. Kita klik menu kiri bawah, ya. Sekarang kita contohkan saham apa nih Bu misalnya? ACES misalnya. Nah, saham ACES misalnya kita klikkan. Nah, kita lihat nih, S-nya nyala. Oke, jadi saham ACES ini termasuk ya Bu? Berarti ACES ini LQ45 dan juga syariah. Oke. Demikian, maka sahabat Mirai Aset bisa menyusun watchlist saham pilihan sesuai indeks yang diinginkan. Wah, jadi asik banget ya Bu ya. Jadi kita bisa memilih indeks saham yang sesuai dengan profil risiko kita sebagai investor. Benar sekali Bu Alia. Namun perlu diingat ya, terkait dengan semua indeks itu, sahabat Mirai Aset mesti paham pilihan sahamnya untuk investasi dengan ada catatan disclaimer on. Oke, baik Bu Linda. Terima kasih ya atas ilmu dan sharing knowledge-nya terkait indeks saham ini. Sama-sama Bu Alia. Semoga ilmu baru terkait indeks saham ini dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk semakin rajin berinvestasi. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!